Jangan lupa subscribe, like, and share. Di buku terjemahan hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Fatihah selesai sudah. Ya, tapi di sini dalam kitab aslinya ini masih ada hal-hal yang dilewatkan. Saya pun memilih-milih mana yang perlu untuk dibahas sebelum masuk bab rukun. Ya, sebelum masuk rukun yang keberapa itu? Yang kelima ya, rukuk nanti insya-Allah. Nah, kita selesaikan Al-Fatihah dulu. Ditambah di sini faedatun, suatu faedah ini dibahas. Nah, hal thubutul basmalah Qur'anan bil qat'i atau bil dhanni. Nah, apakah telah ditetapkan bismillah itu ya merupakan bagian daripada ya Al-Qur'an dengan dalil qat'i atau dhanni? Ya. Jadi ulama itu berselisih tentang bismillah ini. Apakah dia masuk dalam Al-Qur'an ataupun bukan? Ya. Jadi tidak ada kesepakatan daripada ulama. Namun telah ditetapkan bahawasanya bismillah itu termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Ini yang paling asah. Al-asahu, ada pendapat yang paling sahih adalah sesungguhnya dia ditetapkan dengan dalil zanni bukan qat'i. Ya, artinya dalil ini berselisih, tapi ada dalil yang menunjukkan bahawasanya bismillah itu termasuk bagian daripada bukan Al-Fatihah, Al-Qur'an. Sahabat menyatakan, ya, kalau tidak salah Anas bin Malik itu, aku bersama Nabi SAW, ya, Nabi tiba-tiba seperti orang pingsan, ya, orang pingsan, tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian Nabi bangun dari pingsannya sambil tersenyum. Nah, sahabat bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, barusan turun ya satu surah. Ya, dia bacakan, Nabi bacakan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ayat ini dibaca Nabi beriringan dengan bismillah. Ini juga termasuk salah satu dalil menunjukkan bahwa bismillah itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Nah, tetapi dengan dalil zanni bukan qat'i ya, karena ada hadis-hadis yang lain dipersisihkan lagi ya oleh ulama tentang bismillah ini. Nah, maka dari itu kata ulama ya bahwasanya siapa yang tidak meyakini ya, saya ulangi, siapa yang tidak meyakini bahwasanya bismillah itu ya bukanlah bagian daripada Al-Quran, maka orang tersebut belum dihukumkan kafir. Karena khilaf ya, ada perbedaan pada pendapat. Nah, belumlah sampai kafir. Yang jelas dianggap tuh cacatlah keimanannya, tetapi belumlah sampai kafir. Tapi Ibnu Rib'ah meriwayatkan ya Al-Umrani, beliau pengarang kitab Al-Furu', beliau menyatakan kufur orang yang menentang atau mengingkari bismillah bukan bagian daripada Al-Quran, kafir. Dalam kitab Al-Furu'. Tapi kebanyakan ulama menyatakan belum termasuk kafir. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi berselisih pendapat bismillah ini ya, berselisih. Nah, tapi kita mengambil pendapat yang paling sahih, dia termasuk bagian daripada Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i lebih hebat lagi, dia masuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Itu saja yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang permasalahan yang timbul dalam bismillah ya. Wa tajibu
qiraatul Fatihah bi jami' hurufiha wa tashdidiha. Dan wajib kata ulama ya membaca Al-Fatihah itu semua hurufnya. Tak boleh satu huruf pun tinggal. Bersama tasydidnya. Tahu tasydid? Orang dulu bilang sabdu, kata orang dulu bilang. Ya, sabdu, tasydid. Kenapa tasydid pernah diperhatikan? Karena tasydid itu hurufnya jadi dua. Huruf yang bertasydid berarti dua huruf. Kalau menghilangkan tasydid berarti menghilangkan satu huruf. Hati-hati nih. Ya. Berapa jumlah tasydidnya? Nanti buka di Al-Quran tuh. Lihat. 14. Ada 14 huruf yang bertasydid dalam Al-Fatihah. Siapa yang membaca tasydid cuma 13, batal hurufnya. Apalagi 12. Jadi 14 biliat tuh. Ya, Ar-Rahmanir Rahim ya udah masuk tuh tasydid Ar-Rahman. Siapa yang bacanya Al-Rahman dah membuang satu huruf. Dia langsung masuk idgham bila gunnah. Dia masuk tanpa dengung. Ar-Rahman langsung ke ra dia. Tak boleh itu hati-hati ya. Nah, yang lebih riskan lagi, yang sangat berbahaya. Ya tadi biasa saya sampaikan dalam Fathul Mu'in itu. Ya. Yang sangat berbahaya, dia bilang khaffafa musyaddidan atau musyaddadan. Menghilangkan tasydid huruf yang bertasydid. Ada huruf yang bertasydid dihilangkan. Nah, kata ulama ya, yang membaca ini kalau mengetahui makna artinya dan dia sengaja kafir. Keluar dari Islam. Tapi saya yakinlah jamaah ni kalaupun salah menyebutnya tidak ada unsur sengaja. Tapi ingat jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Yang mana itu? Itu ucapan iyyaka. Ada tasydid? Itu dia. Jangan membacanya iyyaka. Dia harus tak ada tasydid. Iyyaka. Paham? Nah, kalau orang membaca iyyaka ada tasydid, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu nasta'in, kami mohon maknanya benar. Tapi kalau diucapkan tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasydid? Tak ada. Apa maknanya? Ulama menyatakan kalau iyyaka tanpa tasydid, dia tidak baca iyyaka, itu seharusnya, tapi dia baca iyyaka, maka maknanya dhau'us syamsi. Apa dhau'us syamsi? Sinar matahari. Ayo, coba terjemahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada cahaya matahari aku menyembah, dan kepada cahaya matahari kami mohon. Itulah makanya siapa yang sengaja tahu maknanya kafir. Jadi orang Jepang nyembah matahari. Ayo. Ya, hati-hati nih. Makanya tasydid tak boleh dibuang. Dia dua huruf. Karena ini dikatakan ya yughayyiru makna, lahnan yughayyiru makna. Bacaan yang keliru merubah makna lagi. Ya merubah makna, melenceng jadinya. Makanya hati-hati. Ya maka belajarlah ngaji. Kita tidak muluk-muluk nih belajar fikih ni. Fikih ni hukum, tapi dasarnya membaca Al-Quran, betulkan dulu. Jadi huruf bertasydid tak boleh dibuang. Ya, ada 14 tadi itu ya.
Ada 14. Dan seterusnya. 14 tadi itu perhatikan betul tasdidnya. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana kalau seandainya dia tidak bertasdid tapi membacanya bertasdid? Ayo. Tidak ada tasdid di situ. Tetapi sengaja membacanya bertasdid. Kata ulama, dia berdosa tapi tak batal. Kerana dia tidak merubah makna, tapi dia berdosa kerana menyalahi bacaan. Nah, yang mana tu? Yang sering saya dengar lah ni, imam tu kan. Nah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada imam membaca Maliki yaumiddin. Malik dibacanya tasdid. Padahal tidak ada tasdid. Dia bacanya ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Tapi dia Maliki yaum. Nah, jadi bertasdid. Nah, makanya hukum di sini dikatakan kalau dia mentasdidkan huruf yang tidak seharusnya bertasdid, nah, tak batal, cuma dia berdosa. Ya, dia berdosa. Jadi kalau kita balik fikih ini, kuat hubungannya dengan bacaan, apalagi imam. Ya, nah, imam lebih lagi, makanya imam kalau dapat selektif lah. Ya, selektif yang lebih baik dari kita yang hadir. Nah, itu maju jadi imam. Ya, kita takutnya bukan apa? Yang berbahaya tadi. Ya, dia menghilangkan tasdid atau menambah tasdid bisa merubah makna. Ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Apabila dia menghilangkan satu huruf atau dia tidak mentasdidkan huruf yang bertasdid atau dia merubah satu huruf dengan huruf yang lain, maka salatnya la tasihhu qiraatuhu. Bacaannya tidak sah. Kalau bacaannya tidak sah, berarti Al-Fatihah tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, rukunnya batal. Batal rukunnya, batal. Itu merembet semuanya itu. Ya. Kalau salat tak sah, sama dengan belum salat. Kalau belum salat, hutang. Hari kiamat awas bayar. Bayar dengan apa? Dengan amal kita. Ya, kalau cukup. Ya, cukup amal nutupi, alhamdulillah. Kok kurang? Ya. Ini kita menyempurnakan ya, bacaan Al-Fatihah. Kemudian apabila dia membaca dengan merubah makna seperti dhammah pada huruf ta, an'amta jadi an'amtu, itu merubah makna itu Pak. Ya, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kalau kita baca siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku beri nikmat, kita pula beri nikmat. Yang salat. Jadi kita seperti Allah pula jadi. Itu mungkin sampai sekarang ini pun belumlah saya ketemu. Ya, tapi hati-hati. Ini harus diwaspadai betul. Ya. Kemudian lagi au kasriha dengan kasrah, an'amti siratal ladzina an'amti alaihim, an'amti alaihim. Ti untuk siapa? Untuk perempuan. Allah kita bilang an'amti, berarti Allah damirnya kepada perempuan. Tidak ada dalam Al-Quran damir Allah untuk perempuan. Allah selalu pakai damir laki-laki. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, laki-laki. Untuk Allah pakai damir laki-laki. Tak ada sebut
huwallahu alladzi la ilaha illa hiya. Tak ada. Anti perempuan, anta laki-laki. Ya. Apa lagi? Au kasri kafin iyaki. Atau tadi iya, betul ada tasdid, cuman kapnya dibaca kasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai ki dia, bukan ka. Ni mohon maaf ni, terjadi sekarang ni. Bacaannya bagus, tapi diteliti betul. Masya Allah, ki dia bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ki. Hati-hati. Jadi huruf tu kau dapat dhamma baca dhamma, kasrah baca kasrah, jangan dirubah-rubah. Yang fathah dia baca kasrah. Iyyaka ki. Cuba kau dengar sekilas, kayaknya betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai ki. Ngapa begini ni? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan nur. Nur Rahman, Nur Rahim apa? Nir. Jadi betulkan tempatnya. Jadi betul-betul lihat tu. Kok salah? Gitu gak muadzin di Al-Fajr tu? Nanti mau diingatkan lupa situ. Bukan akbar, ekbar gitu aja. Tak ada merubah makna, cuman menyalahi bacaan akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Selama bisa betul pakai akbar, pakailah akbar, jangan pakai akbar. Nanti baca surah pun wadduha jadi wadduhi. Itu dulu zaman Nabi memang ada dialek orang Arab begitu. Tapi kita kan bukan orang Arab di sana. Kita orang Pontianak, Sungai Jawi lagi. Kan jangan kita berubah-ubah. Ya. Ini pelan-pelan ni saya nak ingatkan begini bukan apa. Sambil kita merenung, kita betulkan kira-kiranya. Kita tanya kepada ahlinya, guru-guru qiraat tu, coba simak bacaan saya ni. Betul tak ni? Gitu, tak apa-apa. Jangan malu. Siapa takut salah tak bisa betul. Itu kuncinya. Saya masih ingat Ustaz Nur tu bilang, siapa takut salah tak bakalan bisa benar dia. Orang benar tu salah dulu. Itu kunci betul perkataan beliau tu, masih saya ingat tu. Ya, kemudian lagi. Jadi batallah bacaan tadi jika dia sengaja, wajib dia mengulangi bacaan. Jika tak sengaja, mana yang salah tadi itu dibetulkan. Kok dia sengaja, balik awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim, balik asal. Kok sengaja. Kalau tak sengaja, yang salah iaitu dibetulkan. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang dibetulkan. Dari yang salah itu dibetulkan. Itu ketentuan ulama seperti itu. Ya. Nah, ucapan bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, huhan hani hahna. Pakai ha, bukan pakai ha. Alhamdulillah, salah. Ini namanya belajar makhraj ni. Ya. Saya dulu belajar dengan guru, saya bukan dari pondok, tapi belajar sama guru tu pakai metode pondok. Dia bilang cara betulkan makhraj. Huruf ha ada 3 kata dia. Ada yang titik atas, ada yang tak bertitik, ada yang ha bulat tu. Ya, ha yang keluar dari dada. Ha, kha, ha. Ya.
Jadi yang bagaimana? Yang tidak ada titik. Pakai rumus, dikasih rumus sama guru tu. Huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Yang bulat tu huhan hani hahna, lepas deh. Tak ada tekanan dari kerongkongan dah ada. Huhan hani hahna minal muhni mahihan hani ha. Titik atas khuhan khani khana minal mukhni mahihan khani kha. Kalau udah begini, betul lah tu dah. Ya. Jadi baca Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Lagi salah gitu. Ini huruf tak bisa main-main, ketahuan. Ketahuan tu. Di masjid iqamah subuh tadi. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oh, janggal benar dengar tu. Pakai shin pula dia, huruf sad. Kita ya yang bukan orang Arab, orang Pontianak, Sungai Jawi lagi, ngerti dengar tu, oh tak pas ni. Apa lagi orang Arab? Ketawa dia. Apa yang kau maksud ni, kata dia. Kan? Itu orang Arab mah. Apa lagi malaikat yang datang? Apa kau ucapkan ni, kata malaikat. Tak faham aku, kata dia. Kita berharap dapat rahmat malaikat. Jadi kita sempurnakanlah. Ya. Itu jadi baca Al-Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan pakai ha. Alhamdulillah, tak mau dia. Habis dah waktu ni. Ngurus ini ya, belum habis waktu ni. Belum masuk. Ya. Tambah sikit boleh? Tak apa ya? Baik. Begitu juga huruf dzal. Siratal ladzi. Pakai dzal. Siratal ladzi. Ada imam yang bacanya pakai zai. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Zai. Seharusnya dzal siratal ladzi. Ayo, cara mahrajnya bedakan. Pakai dzal. Dzuzan dzani dzadna minal muzni madzizan dzani dza. Zai zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Beda. Apa lagi? Pakai jim jujan jani jajna siratal laji. Oh dah pakai jim pula lagi. Bukan lagi zal. Ya. Ini saya ingatkan ya. Jadi kita sambil-sambil kita betulkan. Jangan tanya sama saya masalah huruf. Ada guru ngaji banyak. Kalau tanya saya huruf Al-Fatihah, masing-masing minta tes ni. Aduh, lumayan gak saya dengar ni. Guru masing-masing dekat. Ada kawan bacaannya bagus. Ayo cuba dengar bacaan aku ni. Macam mana? Mana letak salah? Boleh tak apa-apa Pak. Jangan malu. Ya, kalau kita malu tak bisa pandai kita. Dulu saya tak ada ngajar macam sekarang ni. Dulu saya ngajar tu cuma 2 malam, 3 malam, ya, masih banyak kosong. Dulu kawan-kawan tu saya rangkul lah ngaji di rumah tu. Alhamdulillah, ya, di antara mereka tu dah bisa mimpin tahlil apa. Dulu malu mau tampil, tapi kan dia punya kemauannya kuat, dapat mimpin tahlil sekarang ni. Ya, jadi tidak ada istilah malu kita belajar ni. Apalagi masalah huruf. Ya, masalah huruf itu penting. Kenapa apa yang kita baca itu maknanya harus betul. Nah, kalau kita tak ada kemauan kuat, tak dapat. Saya jamin 6 bulan. Kalau ada kemauan kuat, ya, istiqamah belajar dengan guru, 1 minggunya 3 kali ya pertemuan. Dapat.
Setelah itu baru melancarkannya. Ya, innamal a'malu, siapa bersungguh-sungguh dapat, yang tak bersungguh tak dapat. Ya, tak dapat yang sungguh. Nah, kemudian lagi waladhdallin, waladhdallin, dha pakai dad, dudan. Jangan pakai dha, waladhdallin. Ada pakai dha. Berarti pakai dha. Bagaimana hukumnya dibahas nanti, ya. Nah, ini semuanya kata ulama litaksir, kalau tak sempat belajar, memang tak mau belajar, guru qiraan ada, batal. Kalau ada guru sambil kita belajar, salah ni pun diterima Allah. Allah biasa tu. Salah ni kita baca tapi sambil belajar, diterima Allah kata ulama. Yang tak boleh tu udahlah, salah, puas dengan kesalahan. Yang begitu. Jadi Allah tak terima. Ada pula ngomong sama saya. Kurang-kurang sikit Allah Maha tahu bah, kata dia. Saya bilang Allah tahu kau tak belajar. Dia pandai, ngeles tu pandai. Yang sikit-sikit Allah maklum bah, kata dia. Ada yang bilang dosa besar Allah ampunkan, apa kita masalah bacaan ni, kata dia. Astagfirullahalazim. Itulah orang ngeles tu gitu, Pak. Ya, orang ngeles tu gitu. Satu lagi ni. Baina qaf wal kaf. Bainal qaf wa kaf. Ada bacaan antara qaf dengan kaf. Seharusnya bacanya qaf. Tapi dia baca antara qaf dengan kaf, gap. Itu dia. Tahu tak? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pakai gap dia. Ini orang Yaman, Pak. Orang Yaman gitu, qaf dia baca gap. Memang udah dialeknya begitu. Orang Yaman begitu. Dan nyebut kopi itu bukan qahwa, gahwa, pakai gap dia. Jadi kalau nyebut kopi itu gahwa itu bahasa Yaman. Bahasa fushanya qahwa, kopi. Tapi orang Yaman gahwa. Karena kebanyakan yang hijrah ke sini orang Arab dari Yaman, udahlah pengaruh lah tu nyebut gahwa. Ya, gahwa. Nah, jadi macam mana kalau imam membaca ihdinas siratal mustaqim? Bagaimana hukum seperti ini? Nah, ini ulama bahas. Kita ikut ulama aja ya. Nah, jangan ikut orang. Ikut orang susah kita ni. Nah, di sini disebutkan menurut Imam Ramli, ya, dalam kitab Al-Iqna, beliau juga termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan makruh, dia bilang karahah. Makruh, belum membatalkan tapi tak bagus. Lebih baik ditinggalkanlah. Makruh kan tak dianjurkan. Lebih baik ditinggalkan. Itu pendapat Imam Ramli. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam kitab Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadal oleh Ibnu Hajar Haytami, beliau berpendapat la tasihhu, tidak sah. Berat ke ni? Satu ulama mengatakan makruh, tak bagus. Yang kedua ulama mengatakan tidak sah. Berarti dua-duaan dilarang. Yang pertama larangannya ringan, tercelah saja. Yang kedua larangannya kuat, salat batal. Fatihah batal, rukun batal. Batal rukun, batal salat. Ya. Ya, sampai situ dulu. Nanti sambung lagi. Ada masalah lagi baru. Dia masalah yang lain lagi. Mudah-mudahan dapat dipahami.